Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan presentasikan memahami dan mengaplikasikan Enterprise Resource Planning yang beranggotakan Risa Febiola, Ervin Khairaida, Anggi Rahimarullah, dan saya sendiri yaitu Hanafi. Pengertian ERP dalam bahasa Inggrisnya yaitu Enterprise Resource Planning, yang diistilahkan pada Indonesia yaitu perencanaan sumber daya perusahaan, merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Pengertian ERP menurut para ahli O'Brien, ERP ialah perangkat lunak lintas fungsional terintegrasi yang merekayasa ulang manufaktur, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan proses bisnis perusahaan lainnya untuk meningkatkan efisien, ketangkasan, dan keuntungan. DBAOLS ERP yaitu sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk memproses berbagai transaksi perusahaan dan memfasilitasi perencanaan terpadu dalam waktu nyata produksi dalam respon konsumsi. Menurut Howe dan Kozic, ERP yakni sebuah solusi aplikasi pengemasan bisnis multimodul yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan proses bisnis dan kinerja perusahaan, distribusi data umum, pengelolaan sumber daya, dan menyediakan akses aktual ke informasi. Menurut Ellen Mong, ERP merupakan salah satu sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis seperti marketing, produksi, pembelian, dan accounting dalam suatu kesatuan yang terintegrasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Nuraida. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang manfaat ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang pertama, sistem ERP ini akan mempermudah proses pengendalian serta pemantauan proses bisnis. Selain dari itu, ERP ini akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan, serta membantunya di dalam melakukan prediksi, serta mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, fungsi otomatisasi yang dipunyai oleh ERP ini akan menjamin aliran informasi itu dapat tersalurkan dengan baik. Yang ketiga, dengan begitu, maka proses bisnis tersebut dapat berjalan lebih sederhana, serta responsif. Yang keempat, sistem ERP ini dapat mempersatukan banyak unit di dalam ekosistem perusahaan. Dengan begitu, maka ekosistem perusahaan ini dapat terintegrasi dengan baik. Yang kelima, dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang itu dapat beradaptasi serta lebih fleksibel dengan seluruh kebutuhan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik ERP. Yaitu yang pertama, sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server atau client server berbasis desktop atau web. Sistem ERP bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Sistem ERP juga mengizinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real-time. Yang keenam, dalam beberapa hal, sistem ERP ini memungkinkan perpaduan proses transaksi dengan kegiatan perencanaan. Yang ketujuh,
sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan multi bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan internasional. Yang terakhir, yaitu sistem ERP memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah contoh penerapan ERP, Enterprise Resource Planning. Yang pertama yaitu ada Sales Order Processing, yaitu semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penetapan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua yaitu purchasing. Sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lain yang dibutuhkan. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Yang terakhir yaitu adalah production planning. Modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Ini dapat dilakukan karena dalam modul terdapat data produksi historis dan perkiraan penjualan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu adalah penerapan implementasi ERP. Ada 4. Yang pertama ada integritas bisnis dan akurasi data. ERP memiliki sistem terdiri dari beberapa modul dan submodul yang dapat mewakili suatu komponen bisnis. Suatu saat data dimasukkan ke dalam suatu modul, misalnya data penerimaan material, maka modul lainnya seperti pembayaran dan persediaan akan diperbarui secara otomatis dan real time. Yang kedua yaitu ada perencanaan dan manajemen sistem informasi. Di dalam sistem ERP adalah pendukung untuk mengambil keputusan terbaik, misalnya alat simulasi dan perencanaan. Dengan hal tersebut, maka pihak manajemen bisa memanfaatkan sistem sumber daya yang lebih tepat. Sistem ERP juga bisa membantu membuat dan menyajikan laporan standar yang dibutuhkan oleh manajemen. Juga bisa diakses kapan saja saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP juga dapat membuat proses aktivitas rutin menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya seperti proses pemesanan, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Semua proses tersebut bisa berjalan lebih cepat dan sederhana. Yang terakhir yaitu pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP dibuat dengan standar internasional dan kemudian diadopsi perusahaan yang menerapkannya. Dengan sistem ERP, maka proses kinerja menjadi lebih struktur dan tidak tergantung pada pekerjaan tertentu. Terima kasih. Oke, kelemahan ERP. Yang pertama, penyesuaian di banyak situasi terbatas. Yang kedua, kebutuhan atau perlunya untuk mendesain uang atau proses bisnis pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, harga RRP cenderung. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja ERP. ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan mempengaruhi terhadap adanya ERP harus terlihat dan memberikan dukungan. ERP ada untuk sebagai pendukung fungsi bisnis dan peningkatan produktivitas, atau bukan sebaliknya, atau tujuan implementasi ERP yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan.